pertama puasa. Sekarang kita lagi puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, sebulan penuh. Kedua, yang tadinya bulan puasa itu yang selain di bulan puasa ya, orang-orang itu dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Di sini ketika lagi puasa mereka yang namanya lagi puasa sabar gitu kan. Pokoknya dibilang sebulan penuh itu seakan-akan bulan yang dipenuhi dengan rasa agamis banget deh. Malam kapan lagi masjid itu penuh ya kan? Coba tanya Yogo yang selalu ngimamin. Pasti di bulan Ramadan ini penuh ya Go ya. Apalagi malam-malam kayak ntar malam nih, malam 27 gitu kan. Itu orang berebutan itu untuk nginep di bertawakuf ya. Mereka pada di masjid. Sekarang softnya udah maju Kak, udah sepi lagi. Pada sepi lagi ya, karena udah pada pulang ke kampung. Itu lagi rame di kampung itu. Self healing di sini adanya keterkaitan di mana kalau kita jelaskan ya dari beberapa aspek, baik dari sudut pandang fisik, mental, ada spiritual. Secara keseluruhan ini mendukung kepada proses penyembuhan dan kesejahteraan dari holistik yang tadi. Misalnya, yang pertama itu fisik. Kalau untuk fisik, kan kita ketahui bahwa puasa itu dapat memberikan istirahat bagi sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Benar nggak? Nah, ini Khairia boleh di-mute dulu nggak? Suaranya jadi contohnya nih, untuk fisik. Seseorang yang misalnya dia lagi berpuasa, itu mungkin mengalami peningkatan energi dan perasaan yang lebih seger ya. Karena tubuhnya itu lagi nggak mengalami atau menangani pencernaan terus-menerus. Jadi dia lagi stop. Jadi fisiknya itu lagi, ya bukan dibilang lemah juga ya, tapi kapan lagi, karena kita lagi puasa, fisik kita jadinya termotivasi untuk adanya apa ya, tidur siang, ya kan, qailullah. Nah di sini ketika lagi pada tidur siang, fisik itu kan jadi beristirahat. Terus dari pagi sampai sore itu kita nggak ada pemasukan makanan atau minuman. Jadi benar-benar tubuh itu lagi apa ya, lagi mencerna makanan yang tadi sahur sama yang buka nanti aja, berputar aja terus kayak gitu. Itu fisiknya pasti sangat istirahat ya. Lalu yang selanjutnya adalah mental. Oh, sebelum ke mental ini fisik, kalau kita balikan lagi ke fisik, itu dalilnya juga ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa sebagaimana kita berpuasa ya, puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi targetnya untuk fisik itu, ya targetnya puasa adalah untuk bertakwa. Dan orang yang takwa adalah orang yang paling istimewa di sisi Allah. Nah, inilah yang menjadikan puasa itu sebagai self healing karena menjadikan istirahat. Healing itu kan sebenarnya untuk pengobatan, untuk istirahat. Jadi mengistirahatkan diri kita sendiri dengan berpuasa. Selanjutnya yaitu mental. Mental di sini di mana puasa dapat membantu meningkatkan ketahanan mental dan mengajarkan pengendalian diri. Misalnya nih, kita dapat berpuasa itu mungkin lebih mampu mengendalikan emosi ya, mengendalikan stres. Juga kita memiliki kemampuan untuk merespon situasi-situasi itu, misalnya ada orang yang marah sama kita, jalanan macet pas lagi sore hari mau pulang, itu pulang kerja udah capek, lagi puasa, lelah, tapi orang malah lagi war takjil di jalanan, bikin macet, terus ditambah lagi sekarang orang-orang lagi berdesak-desakan pulang kampung ya kan. Nah, inilah yang membuat kita merespon situasi dengan lebih tenang dan penuh kesabaran. Kapan lagi ya kan kita lagi mengendalikan diri kalau nggak di bulan puasa, benar-benar yang langsung ingat astagfirullah lagi puasa, takut batal puasanya ya. Nah, itu subhanallah sekali dengan berpuasa. Makanya di bulan penuh Ramadan, di bulan 1 bulan Ramadan ini sangat baik untuk melatih self healing kita. Dan yang terakhir yaitu spiritual, di mana puasa itu memiliki dimensi spiritual yang kuat, mengingat
mengingatkan individu akan tujuan hidup yang lebih tinggi dan memperkuat hubungan dengan Sang Penciptanya. Di mana ketika kita lagi berpuasa, itu kita lebih mengalami peningkatan dalam ketenangan batin, lalu merefleksi dari spiritual kita, ya kan. Lalu kita juga hidup dengan rasa bersyukur atas keberkahan hidup, merasa cukup, ya kan. Buka puasa, alhamdulillah bisa minum aja tuh kita udah ngerasa kayak alhamdulillah gitu. Dan ketika lagi berpuasa juga, spiritual kita itu lebih tinggi. Orang di sana di bulan ini lagi berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, untuk baca Al-Qur'annya, lomba-lombaan, berapa kali khatam. Lalu ketika lagi sahur, itu kita berlomba-lomba untuk bangun lebih pagi. Kita hidupkan malam biar sekalian sama sahur kan. Terus juga orang berlomba-lomba untuk sholat tahajud, bertawakuf, mencari Lailatul Qadar di malam yang mana. Itu subhanallah gitu. Hanya di bulan puasa. Makanya Yogo mengangkat tema self healing dan puasa. Karena benar-benar emang ketika kita mau mencari healing yang benar-benar untuk self healing dalam pengobatan dalam diri kita akan kesehatan mental kita, yaitu dengan cara berpuasa. Baik dari fisik, mental, spiritual itu akan terbentuk. Selanjutnya di sini saya mengutip satu kata untuk teman-teman, bukan satu kata sih sebenarnya ya, tapi lebih ke arah satu, nggak masuk, nggak ada tulisannya di sini. Satu kata yang saya akan bacakan ya di sini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jiwa yang kamu miliki itu adalah amanah. Oleh sebab itu maka berdoalah kamu kepada Allah. Berarti kalau Imam Syafi'i, sunin nafsa wahmalha ala ma yazinuha ta'ish saliman wal qawlu fika jamil. Di mana jagalah dirimu dan kerjakanlah hal-hal yang indah. Ta'ish saliman wal qawlu fika jamil. Niscaya kamu akan hidup yang damai dan orang-orang pun itu akan memujimu dengan kebaikan. Wala turiyanna nasa illa tajammula nababika dahrun au jafaka khalilu. Baik-baiklah kamu dalam bergaul dengan orang-orang, meski kamu merasa terpencil atau dibenci kawan dekat pun kita disuruh untuk baik-baiklah dalam bergaul. Wa in daqa rizqul yawma fasbir ila ghadin asa nakabatu dahri anka tazulu. Jika kini rezekimu itu sempit, bersabarlah sampai datang hari esok. Semoga kesulitan-kesulitan hidup itu akan lenyap darimu. Yang paling keren adalah wala khaira fi wuddi mri'in mutalawwinin idza rihu malat mala haitsu tamilu. Tidak ada gunanya berkawan dengan orang-orang yang pelin-pelan, yang selalu mengikuti kemana arah angin bertiup. Memang wa ma aktsarul ikhwana hina ta'udduhum walakinnahum finna ibati qalilun. Memang banyak kawan kita ketika kamu menghitungnya itu teman kita ada berapa banyak itu memang sangat banyak. Tetapi sedikit sekali jumlah mereka ketika kamu tertimpa musibah. Ini saya kutip untuk penutup pada sore hari ini, di mana dalam bait-bait syair tersebut Imam Syafi'i mengatakan dan mengingatkan kita tentang pengaruh apa saja yang seharusnya dilakukan ketika orang-orang terdekat itu meninggalkan kita. Terlebih jika kita gemar melakukan hal-hal baik, terus kita ditinggalkan. Dan apa yang seharusnya kita lakukan ketika rezeki kita hari ini sedang dilanda akan kesempitan. Maka janganlah kamu berputus asa menghadapinya meskipun kamu sendiri tengah berada dalam kesulitan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Temanya menarik sekali ya. Kita yang biasanya self healing itu kalau dipertemukan dengan puasa, kaitan dengan puasa ini sangat erat berhubungannya, sehingga kita mau self healing kemana tuh dengan puasanya kayak, oh ketenangannya, nafsunya nggak terlalu tinggi ya. Maksudnya dengan ada keterbatasan. Oke teman-teman, agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya yakin nih, pasti teman-teman ada yang ingin dipertanyakan. Atas waktunya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau semisal nggak ada ya ini boleh ditutup nggak apa-apa. Wah, tentang self healing loh. Masa ada yang mau nanya? Udah Sebenarnya pada kalau dari Rizky pribadi, Yogo itu ya kepikirannya karena gini, Mahatma Gandhi aja untuk mendamaikan perang kan, ketika itu dia bilang kalau kalian gak berhenti perang, saya bakal puasa gitu. Dan akhirnya dia beneran puasa sampai orang tuh kasihan sama dia gitu. Dan akhirnya perangnya nggak jadi. Benar banget, benar. Oke. Kita tutup ya. Jadi bukan hanya sampai self healing, cuma bisa mendamaikan perang gitu, puasa itu. Benar. Ya. Puasa itu nggak hanya orang-orang Islam aja, bahkan orang-orang terdahulu, orang jahiliyah, orang Yahudi itu semua ada puasanya masing-masing. Mungkin yang dengan self healingnya dengan puasa ini, yang tadinya mau self healingnya kemana gitu ya, planningnya dengan puasa tuh udah tenang di rumah aja dengan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, sebelum mengakhiri Zoom kita kali ini, kita akan melakukan foto bersama. Jadi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya dimohon, dan bila tidak ada kendala, boleh diaktifkan kameranya ya, buat sesi dokumentasi. Ya teman-teman yang belum on cam, yang masih off on. Pak Rizky, bukan Ya, aku lagi di jalan ya mau OTW masjid. Subhanallah. Mengatur waktunya itu subhanallah Bang Rizky. Kita foto bersama ya Ibu, Kak Silviana. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu, Kakak, dan semuanya. Terima kasih banyak Kak Silvi. Iya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga Bang Rizky. Hati-hati di jalan. Bye, Assalamualaikum. Belum penutupan, Kak. Belum. Iya. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, berakhir pula acara kajian sore kali ini. Dengan begitu, saya Sulha Khoridatun Nafisah selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber kita sore ini, Ibu Silviana Zahra, yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan materi kepada kita. Semoga dengan ilmu yang Ibu sampaikan sebagai amal jariah dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.